Kalau bicara brojol, menurut Serat Sentini itu Raja Pajajaran Prabu Kudalalayan namanya memerintahkan kepada Empu Windu Sarpa untuk membuat dua bilah pusaka. Pertama dapur betok, keduanya dapur brojol. Dan brojol secara filosofi artinya brojoli, sesuatu yang gampang keluar. Dalam arti kan kadang brojol lebih identik kepada untuk tua dan asar untuk persalinan ya. Pada dasarnya brojol itu diciptakan mempunyai makna dan filosofi adalah untuk memudahkan sesuatu yang keluar, dalam arti mempunyai jalan keluar yang gampang. Entah itu jenengan punya masalah dan apa dimudahkan, itu brojol. Dan brojol itu ada dua. Brojol yang sepuh, brojol era bikinannya Empu Sombro itu ukuran bilanya antara 15 cm dan 19 cm. Dan ciri-cirinya kalau yang Empu Sombro ya, yang pertama adalah brojolnya pendek, bilanya tipis, kemudian kadang di bilanya ada pejetan-pejetan kayak tangan. Terus gandingnya polos biasa, tipis. Pejetan sebelahnya juga kadang tidak kelihatan, dangkal. Terus ganjanya iras. Dan brojol yang kedua adalah mungkin brojol yang seperti ini. Brojol yang kedua adalah brojol yang dengan standar bilah 30 sampai 35 cm atau 38 seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam. Di antara nikmat-nikmat yang tidak bisa saya sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Sahabat Pusaka Jawa yang saya hormati dan saya cintai, kali ini saya berkedatangan tamu seorang kolektor muda. Saya berharap Mas Adit akan menjadi penerus dari penerus dari senior-senior Tosan Aji yang ada di wilayah Tegal pastinya. Karena amin. Kita butuh regenerasi Mas Adit. Jadi Mas Adit ini mungkin secara terah bahasanya lah ya, kesuwen lah. Mungkin dari terahnya memang sudah senang dengan ada jalur senang dengan pusaka, sahabat Pusaka Jawa. Nah, kebetulan Mas Adit subscribe saya, kemudian menghubungi saya, sowan ke saya, kemudian saya bilang silahkan kita collab untuk mengedukasi generasi muda. Ya Mas Adit ya. Dan Mas Adit juga pengen ya sama-sama belajar lah. Saya juga belajar. Saya dengan Mas Adit lebih tua Mas Adit. Saya umur 17 tahun. Saya umur Mas Adit 29, saya 17 tahun. Berarti selisih 12 tahun Mas Adit, lebih tua Mas Adit lah. Oke, tak minum dulu sahabat Pusaka Jawa. Ini sersan kita santai-santai. Nanti kita akan babar pusakanya Mas Adit yang memang belum pernah saya babar di video-video sebelumnya. Ini juga Kang, jadi kadang anak-anak milenial sekarang mainannya Mobile Legends Kang. Betul. Terus TikTok segala macam. Saya juga main TikTok. Karena saya masih muda 17 tahun. Jadi TikTok saya namanya Pusaka Jawa. Ada review-review saya. Tapi sebelum itu saya nyanyi banyak, hampir 1000 lagu. Dan saya juga punya akun dakwah. Tapi akun dakwah saya namanya Solusi Rohani Aswaja. Jadi biar balance antara hobi dengan dakwah jalan. Jadi sahabat Pusaka Jawa, Mas Adit ini membawa satu bilah pusaka yang tentunya kalau dilihat dari sandangannya sudah cukup istimewa. Oke ya. Nah, Mas Adit ini sebelum kita babar, ini pusaka dari mana Mas Adit? Dapur apa ini? Nah, silakan. Ini pusaka dari mana ya? Silakan. Jadi nanti dulu kita nanya dulu. Awal Mas Adit suka dengan pusaka bagaimana ceritanya? Awal saya suka dengan pusaka memang mbah saya yang dari Cirebon.
Terah Cirebon ya Mas? Terah Cirebon. Jadi mbah yang dari Cirebon itu pernah menitipkan pusaka ke bapak saya sebelum bapak saya meninggal. Pernah. Berapa biji itu? Satu. Cuma satu itu tombak sebenarnya. Tombak. Nah itu tombak keturunan Terah Raden Surodirjo. Itu dari Terah Mbah Wiryadirana. Itu Terah Amangkurat juga. Alhamdulillah, berarti masih ada Solo ya? Masih ada. Amangkurat itu raja yang di sini ya, Tegal Wangi itu. Lah itu ketika mau dititipkan ternyata bapak saya sudah wafat, meninggal. Jadi tidak jadi dititipkan. Nah, disimpan. Lah ketika bapak saya wafat, mbahnya juga ikut wafat. Mbah lanangnya ikut wafat satu. Ketika wafat, kakaknya bapak saya juga ikut wafat juga. Bisa Umnya juga ikut wafat. Jadi langsung empat orang langsung wafat. Selisih berapa itu? Selisih 40 hari. Ya Allah. Selisih 40 hari wafat. Namanya takdir nggak tahu ya. Terus gimana? Nah setelah itu nggak tahu kenapa saya dipindah. Dulu saya di PRI Batang. Oh PRI. Saya tugasnya di sana. Setelah saya dimutasi ke sini, dimutasi ke Tegal, dilalah mbah saya telepon, apa kabar gitu kan. Mbah Wadon. Karena Mbah Lanang habis tinggal sih ya. Nah, alhamdulillah baik. Nah sebelum itu saya ada ikut pameran pusaka waktu itu. Dimana? Ada sarasehan di Selawi, di Gedung Rakyat Selawi, depan Gedung Rakyat saya itu ada kopian namanya kopi. Oh kayaknya kedai. Iya. Lah di situ saya tertarik. Wah, kok ada pusaka gitu kan. Lah setelah itu saya telepon mbah saya besoknya itu sekalian saya tanya, "Mbah, pusakanya mbah yang tombak itu masih ada apa tidak?" Iya. Lah ternyata wah, masih ada, cuman mau saya kembalikan ke Kesultanan Kasepuhan karena sudah tidak ada yang merawat. Loh, itu punya pusaka Kasepuhan. Itu sebenarnya punya kesepuhan. Berarti tapi kan masih terah ya wajar nggak apa-apa. Iya. Jadi memang begini sahabat pusaka Jawa, beberapa pusaka keraton kadang kan jatuhnya ke terah-terahnya mereka. Jadi Mas Adit mungkin punya terah dari keraton Kasepuhan, jadi maka ada tombak dari Kasepuhan. Nah itu jadi tombak itu dikasih ketika Raden Sukodirjo itu jadi kepala di Kesultanan Kasepuhan. Kepala apa itu? Kepala waktu itu lupa sih udah zaman kuno gitu. Iya pokoknya adalah itu memang dikasihkan. Pasti ada. Iya. Datanya masih ada di Kasepuhan. Itu memang dikasihkan dan itu memang buat pegangan. Nah setelah itu nggak jadi dikembalikan, akhirnya dilungsurkan ke saya waktu itu. Saya ke sana ke Cirebon saya mau ngambil barang. Jadi begini sahabat pusaka Jawa, memang secara terah wajar lah. Secara terah memang Mas Adit terah ningrat, kalau saya terah rakyat. Saya terah. Sahabat pusaka Jawa. Sekarang ini dari Mas Adit, maaf ini dari memahari apa dari warisan? Oh ini memahari saya. Oke, memahari. Dapur apa ini Mas Adit? Ini dapurnya. Dapur apa? Dapur ini mungkin menurut saya istimewa sekali ya. Ini spesial buat saya sih. Limited edition. Limited edition juga. Nyarinya juga susah. Siap. Jadi waktu itu hujan deras. Asik. Jadi waktu itu benar-benar. Ada ceritanya ya. Benar-benar kawan-kawan. Jadi waktu itu malam-malam itu hujan deras sekali. Petir menggelegar kan, luar biasa. Lah paginya saya sakit itu. Saya nggak kehujanan tapi saya sakit ya kan. Lah teman itu upload pusaka. Tulisannya udan mas. Ya kan? Sahabat pusaka Jawa. Jadi udan mas. Opo iki wah aku bengi iki kudanan ngono kan. Tapi aku orang kudanan tapi meriang, tapi mau bengi udannya gede ngono. Nah, setelah itu saya cari pusaka itu. Mana sih pusaka udan mas yang original gitu. Saya cari muter-muter nggak ketemu tuh. Nggak ketemu sampai saya ketemu teman, saya minta carikan pusaka tersebut yang benar-benar ori dan saya suka. Saya suka pamornya, saya suka besinya dan saya suka warangkanya. Intinya yang saya suka. Soalnya saya nyari-nyari itu nggak ada yang cocok. Ini ada tapi nggak cocok. Ini ada tapi nggak cocok seperti itu. Jadi ini salah satu, saya buka ya, boleh? Monggo. Ini salah satu pusaka udan mas. Bisa dilihat di depan aja. Oh, monggo. Asik. Nah, turun lagi. Nah, biar tahu. Nah, ini namanya pusaka udan mas. Ngeri. Monggo. Oke. Ini nyarinya susah sekali kawan-kawan ini. Luar biasa. Coba. Monggo. Ini tak tutup dulu. Nggih. Sahabat pusaka Jawa,
kita akan bicara tentang hujan mas. Ya. Bicara hujan mas. Jadi begini, Mas Adit cerita dulu deh, hujan mas itu bagaimana saya tak ini dulu. Soalnya saya mau minum kopi dulu. Oh, anjing. Jadi kenapa saya pilih pamor ini sih nuansanya? Pamornya itu tuahnya itu luar biasa katanya. Jadi pamornya itu untuk kerejekian katanya. Tapi saya juga kurang karena saya baru mempelajari perkerisan pusaka. Jadi menurut orang-orang ini tuahnya itu kerejekian. Hujannya hujan mas. Jadi mungkin hujannya hujan rezeki itu kan mungkin. Siap. Tuahnya. Jadi silakan. Tapi saya sih lebih senang sama seninya karena seninya ini luar biasa. Bagus. Dan ini keris juga keris jarang. Bagus. Jadi kalau tuah karomah itu kan tergantung Allah Subhanahu wa taala. Betul. Bila mana Allah mengendaki dan menitipkan karomah ke sini untuk saya, ya wallahu alam. Itu kan Allah. Yang jelas saya suka pusaka ini karena ini warisan leluhur. Jadi begini sahabat pusaka Jawa, sering saya jelaskan bahwasanya orang senang dengan tosanaji itu ada 3. Pertama dari segi eksotorinya, luarnya, kedua eksotorinya, dalamnya, ketiga dua-duanya. Mungkin kalau Mas Adit lebih cenderung kepada eksotorinya, saya lebih setuju. Karena apa? Untuk pemain pemula mending main eksotorinya, tahu garapnya, besinya, tangguhnya, sepuhnya, utuhnya. Karena nanti bisa dijual pun cepat seperti itu. Kalau bicara brojol, menurut Serat Centini itu Raja Pajajaran Prabu Kudalalayan namanya memerintahkan kepada Empu Windusarpa untuk membuat 2 bilah pusaka. Pertama dapur betok, keduanya dapur brojol. Dan brojol secara filosofi artinya brojoli, sesuatu yang gampang keluar. Dalam arti kan kadang brojol lebih identik kepada untuk tuah dan asar untuk persalinan ya. Pada dasarnya brojol itu diciptakan mempunyai makna dan filosofi adalah untuk memudahkan sesuatu yang keluar, dalam arti mempunyai jalan keluar yang gampang. Entah itu jenengan punya masalah dan apa dimudahkan, itu brojol. Dan brojol itu ada 2. Brojol yang sepuh, brojol era bikinannya Empu Sombro itu ukuran bilanya antara 15 cm dan 19 cm. Dan ciri-cirinya kalau yang Empu Sombro ya, yang pertama adalah brojolnya pendek, bilanya tipis, kemudian kadang di bilanya ada pejetan-pejetan kayak tangan. Terus gandingnya polos biasa, tipis. Pejetan sebelahnya juga kadang tidak kelihatan, dangkal. Terus ganjanya iras. Dan brojol yang kedua adalah mungkin brojol yang seperti ini. Brojol yang kedua adalah brojol yang dengan standar bilah 30 sampai 35 cm atau 38 seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa, tadi saya sudah memaparkan tentang makna dan filosofi brojol. Kita bahas warongkonya. Warongkonya ini adalah gayaman Jogja, pelet nyamel. Karena pelet ada 10, ada pelet nyamel, ada ilat-ilatan, ada ceplok banteng dan lain sebagainya. Dan ini ikutnya robyong mendaknya, handle-nya wanda kerajaan, terus bahan kayunya serut ini nginden, ada motifnya. Kita buka sahabat pusaka Jawa, bismillahirrahmanirrahim. Nanti dulu lupa. Pendoknya ini pendok bunton Jogja. Pendok bunton ada pendok bunton Surakarta dan Jogja. Kalau Jogja jelas pasti ada ininya, ada listnya linggir gini. Kalau Solo Surakarta full. Tuh ya, sahabat pusaka Jawa, bismillah. Tak review ulang lagi biar lebih jelas. Dapur brojol mempunyai ciri-ciri bilahnya sedang, standar, dengan gandik yang polos, pejetan, tidak ada tikel alisnya dan polos, tidak ada ricikan lagi. Simple ya, simple. Brojol mempunyai makna dan filosofi adalah brojoli adalah mempermudah segala sesuatu yang keluar, jalan keluar intinya lah ya. Dan ini pamore pamor udan mas. Pamor udan mas tergolong pamor melumah dan juga pamorekan. Kenapa pamor melumah? Pamor melumah artinya pamor yang tidak pemilih. Siapa saja cocok memilikinya, dan rekan karena dia dibentuk polanya.
Ini pamor udan mas rekan karena berbentuk wajak 5 ya. Iya. Ya kan? Balak 5 ya. Iya, betul. Sedangkan pada tahun 1930-an yang dinamakan pamor udan mas adalah pamor Mrutusewu. Oh iya. Mrutusewu, terus pamor Ilining-Warih itu. Dan itu termasuk pamor udan mas Tiban. Kalau ini rekan. Sahabat Pusaka Jawa ya. Jadi tadi ada pamor udan mas Tiban dan pamor udan mas rekan. Pamor udan mas Tiban itu pada tahun 1930 sampai 1930 itu Mrutusewu sama Ilining-Warih. Karena bentuknya kan toto-totonya banyak dan itu tidak beraturan. Kalau yang pamor mas udan rekan ini berbentuk bulatannya sama. Oh iya iya. Kadang setengah senti ya. Iya iya. Balok 5-nya setengah senti sama. Kalau yang kayak itu kan tidak. Oh iya iya benar. Ya. Oh, Dan iya, iya. saya dulu punya Mrutusewu di Bayir Padar. Allah. Berapa? Di Bayir Padar, denger-denger terus akhirnya dibayar sama Albert, dokternya. Padahal itu istimewa sekali karena waktu itu kan Padar bulog. Itu keris jarang ya, Pak. Dapurnya tilam Tuban, sininya Keleng. Nanti kita bahas kenapa pada saat itu kok banyak keris Keleng, gonjonya Keleng. Nanti tak cerita mungkin di season yang lain karena ini tidak Keleng. Nanti kalau yang Keleng ketemu gonjo yang Keleng tak bahas tentang kenapa gonjo Keleng ada sejarahnya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau bicara udan mas sebagian pencinta Tosanaji beranggapan bahwasanya mempunyai tuah dan angsar adalah kuat kebandan. Kuat bandan berarti kuat sugi. Oh, amin amin amin. Terus kedua, mendatangkan rezeki. Amin amin. Ini makna filosofi perlambangnya loh. Dalam arti begini, Mas Adit, saya tahu Mas Adit seorang religius, jadi kan saya nggak bisa memaksakan dan memang harus begitu. Tadi kan sudah dibilang pada dasarnya Allah Subhanahu Wa Taala jika Allah ridho. Jadi kan empu itu menitipkan doa di sini. Tak cerita Mas Adit. Ini kan kopi nih. Nih kopi. Diminum berarti? Enggak. Umpamanya ya silakan diminum. Tak cerita dulu. Ini namanya bahasanya nek wong Jawa ngalap berkah Mas Adit. Gini loh. Jadi sahabat milenial di rumah biar tahu kenapa sih kok keris mempunyai tuah. Sebenarnya tidak beda jauh dengan Anda datang ke seorang ke kiai, ke ustadz, ke spiritualis, paranormal, dukun dan lain sebagainya dengan Pak Kiai minta didoain banyu. Oh, iya. Bener nggak? Benar sekali. Diminum agar mempunyai efek pada tubuh maupun pada kehidupannya. Oh, iya, benar. Tapi kalau bentuk makanan ataupun makanan kan habis. Kalau keris kan tidak. Ketika didoakan diisi ke sini, selama keris itu masih ada, berarti berkahnya ada di sini. Paham ya Mas Adit? Paham sekali, saya paham sekali. Nah, seperti itu. Jadi bahasannya ngalap berkah itu ngane empu. Gitu loh Mas Adit. Selama kerisnya masih ada. Ya. Masa ada yang istimewa di sini juga? Apa itu? Pamor ini loh. Oh iya. Sumbernya juga. Sahabat Pusaka Jawa saya belum teliti. Jadi ini ternyata dapur brojol ini Dwi Pamor. Ternyata di bawah sininya ada pamor sumber. Lihat ya, bendol-bendol. Pamor sumber itu minimal harus 6. Kita hitung ya. I, ol, san, se, u, 5. Mungkin tengah di sini kali ya. 6. Dan pamor sumber itu mempunyai ciri-ciri lingkaran seperti mata kayu. Dan lingkarannya ada 3 minimal. Butir lingkarannya di dalamnya. Di sini ada, pasti ada. Garis 3 lah ya, minimal 3. Itu ya kan? Iya, betul. Dan pamor sumber mempunyai tuah dan angsar. Sebagian pencinta percaya bahwasanya seperti sumber mata air, rezekinya nggak pernah habis. Ngeri nggak? Sahabat Pusaka Jawa, ini kalau mau dijual saya belum beli. Karena pamor udan mas itu, ini nanti tak rangkum di akhir. Ini termasuk apa ya? Keris yang sempurna, sesuai dengan dapurnya, sesuai dengan pamornya, selaras satu visi dan misi. Nanti bahas lagi. Oke. Nanti tak rangkum. Nah, kalau dilihat dari pucukan bilahnya ini ngudup gambir. Pucukan bilahnya ngudup gambir. Kalau anggabah kopong agak tumpul lagi. Tapi karena ini agak korosi, sebenarnya ini ngudup gambir. Nah, kalau lihat gonjonya ini sabit rontal. Jadi ini pamor Dwi Pamor ya sahabat Pusaka Jawa. Dwi Pamor tentunya secara nilai ekonomis lebih mahal daripada yang satu pamor. Ya. Pamor sumber juga pamor melumah. Istilahnya pamor yang tidak pemilih juga. Nah,
Kalau dilihat dari seloroknya, ini seloroknya hitam kehijauan. Dan rata-rata keris-keris sepuh itu seloroknya hijau. Rata-rata. Kalau melihat dari ricikannya, ya, dengan gandik yang pendek, ya, terus dengan sirah cecak yang gede dan tebal, kemudian bilanya agak lebar dan tebal, bila sedang, estimasi tangguh tuban. Tuban. Oke. Dan sahabat pusaka Jawa, saya kasih tahu, ini bukan saya biar Mas Adit pede ya, tidak. Tapi saya kasih tahu bahwasanya untuk keris-keris dapur Udan Mas yang paling bagus, sebagian pecinta beranggapan bahwasanya yaitu Tangguh Pajajaran dan Tuban. Enggak saya jual. Tak luruh hilaf ya. Ya, ngenteni hilaf ya. Hilaf gitu. Ya beli sahabat pusaka Jawa. Oke ya. Oke. Ini istimewa sahabat pusaka Jawa. Bilahnya tus tangguh utuh sepuh, Mas Adit. Mas Adit walaupun pemain baru tapi pinter milih ya. Istilahnya bejo lah ya. Istilahnya beli, saya tidak nanya belinya berapa karena saya tidak mau mendiskreditkan orang, jangan sampai saya tidak jadi orang tidak mau menjelek-jelekan. Mas Adit beli berapa? Oh, kemahalan. Enggak, saya enggak. Kamu beli segitu bagus. Simpan pelihara. Kamu beli seneng, kalau ada orang bilang kamu kemahalan, abaikan karena orang itu pada dasarnya ketika ngomong kemahalan berarti orang itu punya tendensi ekonomi biar beli sama dia. Iya, betul. Bener nggak? Betul. Nyacat barangnya wong dah tuku nang nyong kayak gitu. Bener. Itu rahasianya orang Tosana itu begitu. Makanya saya lebih fair-fair begini ya Mas Adit. Terus gimana Mas Adit, menurut Mas Adit? Ini sebelum tak rangkum nih. Coba adakah pengalaman tertentu ketika mempunyai pusaka ini? Pengalamannya sangat senang saya. Ini Mas Adit berapa lama? Itu baru ya? Itu baru berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan. 4 month later. Aduh, ini 4 bulan dan saya sangat suka itu. Jadi Mas Adit bawa keris ke sini biar tahu ya Mas Adit. Jenis ini peletnya nyamel. Kan ada ceplok banteng, ada ilat-ilatan, nanti tak kasih tahu. Jadi terus kedua, ini bilahnya tebal. Dwi pamor. Tak rangkum sahabat pusaka Jawa ya, saya rangkum. Jadi dengan pamor lurus perlambangnya gini Mas Adit. Sesuai dengan karakter Mas Adit. Lurus melambangkan adalah keteguhan hati dan ketauhidan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi diharapkan orang yang punya dapur keris lurus itu orang melenceng Mas Adit. Orang nyupang. Iya kan? Iya benar. Orang nyupang gitu. Nyupang pangeran gitu loh. Orang nyupang mari bangsa demit gitu ya. Lurus, dia berperilaku di masyarakat pun bagus, lurus. Harapannya seperti itu. Terus kedua, ditambahkan dengan pamor Udan Mas, diharapkan orang itu mudah mendapatkan rezeki dan setelah mendapatkan rezeki kuat menyangga kekayaan. Rezekinya datang banyak. Ditambah pamor sumber. Nyesel saya. Jelas ini nyesel saya. Uwis Udan Mas. Ya, Udan Mas itu mendatangkan rezeki yang Udan Mas itu banyak dicari orang yang punya toko emas. Oh, asli nih. Banyak. Maaf nih orang-orang Tenglang, orang-orang etnis Tionghoa itu cari yang ori. Karena mereka percaya dengan pegang Udan Mas hokinya naik. Terus kedua, ditambah dengan pamor sumber. Pamor sumber itu ibarat mata air yang ngetuk terus rezekinya. Jadi uwis dari pamor Udan Mas saja mendatangkan rezeki, ya. Terus dengan kuat, kan ada orang yang nggak kuat nahan banda. Dingin rezeki sugi tapi maaf dari orang-orang bener mendem-mendeman, madon dan lain sebagainya. Orang kuat nanggung banda sih akhirnya kaget toh. OKB akhirnya berbuat seenaknya akhirnya. Seperti itu ya, paham ya? Paham. Diharapkan dia mempunyai rezeki kuat. Jadi duitnya pun dibuat sedekah, ya di sini bermanfaat lah ya. Kedua, orang teng-teng itu pimen gitu. Mas Adit. Ya, anggar Mas Adit khilaf nyuwani tak totol kayak tadi kelangenan gitu. Ya Mas Adit ya. Ini disimpan Mas Adit. Ini disimpan tus tangguh utus sepuh boleh lah. Kalau umumnya Mas Adit kurang percaya dibawalah ke Taman Mini. Nanti di tus ternyata bener nggak sih omongannya Mas Oh ini ternyata tangguh tuban gitu loh. Oh iya berarti benar ya, berarti saya alhamdulillah kok datang di kurator. Ya Mas Adit ya. Coba Mas Adit sebelum jadi intinya orang yang memegang terus kedua brojol dengan dapur brojol. Brojol kan mempunyai filosofi brojoli atau mempermudah segala urusan. Tambah. Coba
wis uangnya bener, lurus, jujur, lempeng, maring Gusti Allah salate rajin, sedekah banyak, sugih, orang macem-macem kuat bandar aja, rezekine ora teng-teng. Kedua, brojol segala urusannya dimudahkan. Ini udah istimewa sekali. Yang ketiga poinnya keempatnya bikin saya nyesel. Pamor udan Mas itu yang paling bagus sebagai macam itu tangguh Tuban sama Pajajaran. Lagi Tuban, mumet dia nyongel, asem, ya kan? Ini bukan istimewa lagi tapi bukan istimidut lagi tapi istimewa. Iya. Benar Mas Adit? Iya benar. Ini istimewa, ya. Ini disimpan Mas Adit. Kalau bojone nyombe nanti bingung loh. Kenapa? Loh sampean kok nyekel krisiku terus ngono lho. Lho iki kan bojo kedua. Mas Adit, saya mau tanya. Edan Kris angel nambane ya? Apa? Edan Kris angel nambane. Cekelan bathuk kan. Tuku terus kene. Itu saudara. Edan Kris angel nambane. Benar. Teman saya titip pesan kepada sahabat milenial yang ingin mengkoleksi keris, saya harap sahabat Pusaka Jawa tonton channel ini agar Anda bisa teredukasi. Keris tidak bisa lepas dari mistik. Karena dari segi pembuatannya pun berbeda dengan benda-benda tajam yang lainnya. Karena diselingi doa, diharapkan ada doa dan tirakatnya. Tapi saran saya untuk sahabat milenial yang baru akan bermain dengan keris, pelajarilah dari segi aksesorisnya. Garapnya, besinya, tangguh itu kira-kira era pembuatannya atau gaya pembuatannya. Terus dari warongkonya sambat punya tahu. Nah, kalau isi bonus, bener nggak Mas Adit? Betul sekali. Bonus. Jangan sampai nanti jenengan keblondrok. Gitu. Beli sama orang pinter, ini keris ini buat ini nggak taunya keris nom-noman. Ketika butuh duit didol, nom-noman didol maring sing gurunya kono. Ya silakan sebelum kita closing pesan-pesan buat sahabat milenial. Mungkin pesan-pesannya apa ya? Dolanan Mobile Legends Baila ya. Oh bagus. Jadi kita tuh punya pusaka. Siap. Ini tuh heritage. Ini udah jadi namanya apa ya Mas ya? Cagar budaya dunia ya Mas. Betul. Ya? Iya. Non bendawi. 2005 ya. Non bendawi. 2005. 2005 itu. November. Loh ini loh. Jadi ini tuh punya pusaka leluhur yang luar biasa. Yang harus kita lestarikan lah. Nanti kalau nggak ada yang melestarikan gimana Belanda yang mau melestarikan? Saya bahasanya begini nih. Kita mulai tahu ya. Oh iya. Melestarikan harus bisa memilih, memelihara dan memelestarikan. Oh iya boleh. Memelihara itu ini Mas Adit memelihara. Memelihara artinya Mas Adit ini menyimpan barang-barang yang sepuh. Kalau melestarikan berarti tetap menghidupkan barang yang baru. Kamardikan. Kamardikan. Diproduksi tetap. Betul. Melestarikan biasa juga. Iya, kalau tidak diproduksi habis tidak melestarikan. Betul nggak? Betul sekali. Nah, maksud saya sahabat Pusaka Jawa pun jangan cuma antipati terhadap yang sepuh saja. Yang kamardikan pun bagus-bagus. Toh nanti 200 tahun juga nanti jadi tangguh kamardikan. Ya, betul. Jadi barang sepuh juga. Barang sepuh juga nanti. Lu anak saya sepuh juga pada akhirnya. Mau tak ini pesenin keris juga itu. Siap. Saya sudah pesan di Jogja. Siap. Nanti kalau misalnya udah ngisi, udah lain nanti saya pesenin sama anak saya. Itu bagus karena apa? Orang tua dulu zaman dulu kerajaan kenapa keris banyak? Setiap anak dikasih keris. Lah, betul. Cerdas. Saya sudah cerita sama istri saya juga. Yus nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Nanti saya sudah pesan sama Empu Jogja biar bikinin keris buat anak saya. Siapa Empu Sumowo? Namanya lupa udah tua sekali apa? Empu Ngadeni. Empu Ngadeni. Oh, kalau Empu Ngadeni saya tahu itu lebih ke tua. Oh, lebih ke tua. Jadi ketika jenengan bikin dapurnya terserah dia. Oh, kayak gitu. Lahirnya tahun berapa? Kalau saya punya beberapa kenalan empu, jenengan bisa request untuk dapurnya. Oh, iyalah. Mungkin kok anaknya dapur pulang geni apa carang soka atau kalau ke Empu Ngadeni kayaknya lebih lihat ke isoteri dia. Oh, dia isoteri. Jadi umpamanya lahirnya Minggu Kliwon kayak gini, itu berarti nanti kamu dapurnya ini. Nggak bisa milih. Oh, anjing. Tapi ya barangkali buat pegangan. Ya nanti lah, abang itu nanti lah. Oke ya, sahabat Pusaka Jawa. Jadi apa yang disampaikan Mas Adit bahwasanya Mas Adit merasa miris terhadap generasi milenial yang suka main Mobile Legends. Kadang mereka mau mengoleksi pedang katana dari Jepang, padahal kan budaya mereka. Imen ya, kadang bingung. Pedang Damaskus. Iya. Pedang dari pedang Eropa yang Excalibur itu. Lah kok
kita nggak pegang keris kan sama aja budayanya. Kok malah kamu menghidupkan budaya orang lain? Aja lah ya. Wai semo, ni semo sahau. Betul bahasa Jawa nih. Oke sahabat Pusaka Jawa, dari saya itu saja. Semoga sahabat Pusaka selalu merasa terhibur dengan kehadiran Mas Adit di sini. Semoga Mas Adit tidak bosan untuk membabar pusakanya. Kita tunggu kelanjutannya. Karena tentunya Mas Adit mau datang ke sini adalah punya niat baik agar bisa mengedukasi generasi muda yang lain. Dari saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.